Tidak mungkin Tang San ingin menaklukkan naga ganas sekarang, tetapi mungkin untuk mengendalikan naga ganas melalui energi kehidupan. Setelah berhasil membawa Tianyang Tianjing Huang untuk membantunya menekan naga ganas itu, dalam pandangan Tang San, kemungkinan keberhasilannya masih sangat tinggi. Yah, hati-hati, Kaisar Tianyang memberitahu Tang San. Kekuatan penghancur pada naga ganas itu sedikit mengerikan bahkan untuknya. Atribut khusus ini saat ini unik di seluruh benua peri. Jika tidak benar-benar tidak terkendali, klan naga tidak akan mengeluarkan naga ganas untuk dilelang. Tang San berdiri di atas kepala naga ganas itu, menekan tangannya dengan lemah, kerah di leher naga yang ganas itu bersinar samar. Tang San sudah memeriksanya, dan mendapatkan kuncinya setelah pelelangan. Dengan serangkaian suara, klik kerah di leher naga ganas itu perlahan terbuka. Kekuatan kehancuran pada naga ganas itu tiba-tiba melonjak, dan tubuh besar itu tiba-tiba berjuang ke atas. Kaisar Tianyang Tianjing dengan cepat meningkatkan kekuatan untuk menekan naga ganas, dan baru kemudian penindasan membuat naga ganas tidak bisa bergerak. Tang San menyingkirkan kerahnya. Kerah itu jelas merupakan harta karun, kekuatan yang terhubung ke tingkat kaisar dapat ditekan, dan setengah dari 13.000 koin kecubung mungkin dihabiskan untuk kerah ini. Ini benar-benar sebanding dengan keberadaan artefak. Napas kehidupan yang kaya bersama dengan kecemerlangan emas biru menyembur keluar dari tubuh Tang San, mengalir langsung di telapak tangan Tang San, menutupi telapak tangannya dengan lapisan kecemerlangan emas biru. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan meraih tanduk di atas kepala naga ganas itu. Segera, cahaya ungu di tanduk itu tiba-tiba meningkat, menyentuh energi kehidupan Tang San, menyebabkan fluktuasi energi yang kuat. Kepala naga ganas itu menembak keluar. Raungan aneh keluar dari mulut naga yang ganas, yang tampaknya menyakitkan, tetapi juga tampak melegakan, dan kekuatan perjuangan aslinya sangat melemah. Kaisar Tianyang Tianjing menatap Tang San di atas kepala naga ganas itu dengan heran. Apakah tidak apa-apa? Tang San menutup matanya, dan 8 paku di punggungnya perlahan turun, menusuk setiap sisik di atas kepala naga yang ganas itu. Energi kehidupan yang lebih intens terus dimuntahkan dari tubuhnya, mengalir ke kepala naga ganas seperti cairan. Di bawah suntikan energi kehidupan murni, tubuh besar naga ganas itu mulai bergetar, dan kemudian dari getaran ringan menjadi getaran hebat. Kekuatan perjuangan naga yang ganas itu berangsur-angsur melemah. Tangan Tang San yang memegang satu tanduk naga ganas itu tidak pernah mengendur, dan seiring dengan napasnya, cahaya biru emas di tubuhnya berkedip-kedip. Adegan aneh muncul. Energi destruktif pada naga ganas awalnya berfluktuasi sangat tidak teratur, tetapi ketika Tang San menyuntikkan lebih banyak energi kehidupan, cahaya ungu pada naga ganas mulai berkedip, dan frekuensi berkedip sama dengan energi kehidupan di tubuh Tang San. Frekuensi semakin dekat, dan juga berkedip. Naga ganas itu mengurangi perjuangannya, dan mata ungunya yang semula garang berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kesadaran Tang San memancarkan pikirannya sendiri, tanpa menyembunyikannya, sehingga Kaisar Tianyang juga bisa merasakannya. Darahmu sangat bercampur, dan aku tidak bisa membantumu untuk menyelesaikannya untuk sementara waktu. Tapi aku percaya bahwa di bawah nutrisi energi kehidupan, kamu secara bertahap akan berada di jalur yang benar. Energi penghancurmu sendiri sebenarnya sangat kuat. Kekuatan ini menyerang kesadaranmu, menyebabkan kesadaranmu menjadi tidak teratur dan tidak terkendali. Sekarang aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu membersihkan aura kehancuran dalam kesadaran. Kamu harus mencoba memadatkan kesadaran dan menggunakan milikmu sendiri, kendalikan kekuatanmu sendiri. Ketika kamu dapat sepenuhnya mengendalikan tubuhmu, saat itulah kamu benar-benar memiliki dirimu sendiri. Apakah kamu mengerti? Tubuh besar naga ganas itu bergetar, dan setelah beberapa lama, dia perlahan mengangguk. Senyum muncul di wajah Tang San. Oke, karena itu masalahnya, aku harap kita bisa menjadi teman di masa depan. Sesekali, aku akan menyuntikkan energi kehidupan ke dalam dirimu untuk melindungi lautan kesadaranmu agar tidak diserang dengan kekuatan penghancur. Tetapi aku juga membutuhkan bantuanmu, itulah yang kamu bayarkan kepadaku. Ketika kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan penghancurmu sendiri, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Apakah kamu mau? Mengatakan itu, Tang San menggambar rune emas dengan tangan kirinya di kekosongan.
Rune ini melayang di udara dan secara bertahap berkumpul menjadi pola emas. Au, naga ganas itu meraung sedikit enggan. Setelah beberapa saat, naga ganas itu mengangkat kepalanya dan menyentuh rune emas dengan dahinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala, dan rune itu dengan cepat tenggelam ke kepala besar naga ganas itu. Ketika dia merasakan rune memasuki lautan kesadarannya, tubuh besar naga yang ganas itu tampak menegang, matanya sedikit menoleh ke atas, seolah-olah dia ingin melihat Tang San. Tang San melepaskan tangannya pada tanduk naga yang ganas, dan menepuk tanduk dengan lembut, "Aku yakin kamu telah merasakan ketulusanku. Ketika kamu benar-benar dapat mengendalikan diri, kamu dapat pergi sendiri dan menjadi dirimu sendiri dan apa yang ingin kamu lakukan, itu terserah padamu. Sebelum itu, kami adalah mitra, oke?" Au, raungan naga rendah menjadi bersemangat. Pada saat ini, Kaisar Tianyang Tianjing jelas merasakan kegembiraan dari naga raksasa ini, dan kegilaan sebelumnya hilang. Tianyang Tianjing tertegun, "Kamu tahu, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jika tidak, naga ganas ini tidak akan dilelang. Apa yang tidak bisa dia lakukan, Tang San melakukannya." "Yang mulia, kamu bisa menarik kekuatanmu," kata Tang San ke arah Tianyang Tianjing Huang. Kaisar Surgawi Tianyang menarik paksaannya, menatap Tang San dengan sesuatu yang tiba-tiba ditambahkan ke matanya. Dia melayang ke udara, datang ke Tang San, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya?" Tang San tersenyum, "Yang mulia, ini harus didasarkan pada atribut. Keluarga pohon emas biru kami memiliki atribut kehidupan murni. Aku pikir itu lebih baik, dengan bidang pemberi kehidupan dan bidang perampasan kehidupan yang diwarisi dari leluhur. Warisan adalah sumber murni kehidupan pesawat, yang termasuk dalam energi kehidupan tingkat tertinggi di bintang Falan kita. Dan situasi naga ganas ini sangat istimewa. Hari itu, ketika aku melihat naga ganas di pelelangan, aku menemukan ada yang salah dengan atribut naga ganas itu. Naga ganas memiliki atribut yang sangat istimewa. Ketika pelelangan memperkenalkan naga ganas, dikatakan bahwa garis keturunan mutan dari naga ganas memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Pada saat itu, aku menemukan bahwa atribut naga ganas benar-benar berlawanan dengan milikku. Dalam situasi ini selanjutnya, aku menyimpulkan bahwa esensi dari atribut naga bukanlah kehancuran biasa, tetapi kehancuran, karena lawan dari kehidupan adalah kehancuran. Hidup dan kehancuran adalah dua atribut ekstrim. Secara logika, bukanlah hal yang baik bagi sebuah pesawat untuk memiliki atribut kehancuran, yang berarti ada sesuatu yang harus dihancurkan. Naga ganas ini tidak dapat mengendalikan atribut ini, karena atribut kehancuran sangat sombong, yang benar-benar berlawanan dengan atribut kehidupan damai kita. Oleh karena itu, dalam proses terus-menerus meningkatkan basis kultivasi naga ganas, kesadaran terkikis oleh pikiran yang menghancurkan, menjadi gila dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Aku mulai berpikir, bagaimana aku bisa mengembalikan kesadaran Fierce Dragon. Tentu saja, pertama-tama kita harus mengembalikan kesadaran Fierce Dragon ke normal. Jadi, apa yang aku lakukan barusan adalah menggunakan energi kehidupan murniku untuk memberi kehidupan pada kesadaran naga. Energi kehidupan, menyapu bersih pikiran-pikiran destruktif dalam kesadarannya. Meskipun naga ganas masih akan menghasilkan pikiran destruktif dan mengikis kesadaran karena kekuatan penghancur yang terus-menerus lahir, selama aku secara teratur membersihkan pikiran destruktif dalam kesadaran ilahi untuk naga ganas, maka naga ganas dapat tetap terjaga dan mengendalikan tubuhnya. Ketika kesadaran naga ganas cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan penghancurnya sendiri, aku percaya bahwa naga ganas bisa menjadi praktisi yang nyata, dan bahkan mencapai tingkat seorang kaisar. Aku menyimpulkan kontrak kesetaraan dengannya. Hubungan antara kedua belah pihak adalah setara, sehingga naga ganas dapat lebih mengenaliku. Tang San mengatakan ini kepada Kaisar Tianyang melalui akal ilahinya, sehingga naga ganas itu tidak bisa mendengarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, Tianyang Tianjing Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Aku melihatmu dengan kekaguman. Apakah itu wawasanmu yang tajam tentang berbagai hal atau kemampuanmu untuk mengeksekusi? Kamu berada di luar imajinasiku." Setelah naga yang ganas selesai ditundukkan,
aku benar-benar harus berpikir serius tentang apakah kamu memiliki kemampuan untuk memenangkan pertempuran untuk Kaisar. Tang San menyeringai dan berkata, ini semua dilakukan dengan bantuanmu. Tanpamu, aku tidak bisa menekan naga ganas itu, aku hanya bisa mengandalkan kera untuk menggambarnya perlahan, dan sudah terlambat untuk menerapkannya ke kompetisi berikutnya. Kamu membawanya kepadaku, jika tidak, aku tidak bisa. Tianyang Tianjing menatapnya dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, alasan memberitahuku bahwa kamu tidak sederhana. Bahkan aku merasa tidak nyaman. Tapi dari penilaianku sendiri, kamu bukan ancaman, setidaknya aku tidak merasakan kebencian darimu. Jin Miaolin, ingatlah bahwa tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa depan, apakah kamu bisa menjadi kaisar atau tidak, kamu adalah bagian dari kerajaan Richen, bahkan jika klanmu tetap netral di masa depan. Ingat kata-katamu hari ini dan janjimu kepadaku. Apa yang aku berikan kepadamu dapat diambil darimu. Ya, Yang Mulia. Tang San dengan hormat memberi hormat padanya. Ketika aku menjadi kaisar, semuanya akan berbeda. Tang San berpikir dalam hati. Oke, apa yang seharusnya aku lakukan untukmu telah selesai, kamu bisa kembali sendiri nanti. Kaisar Tianyang menatap Tang San dalam-dalam, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi cahaya merah keemasan dan menghilang tanpa jejak. Menyaksikan Tianyang Tianjing menghilang di langit yang jauh, Tang San dengan lembut menepuk tanduk naga yang ganas, pesawat ini benar-benar diberkati, bahkan memiliki kekuatan penghancur, dan itu cukup murni. Meskipun levelnya tidak dapat dibandingkan dengan ranah para dewa, jika kekuatan penghancur ini digunakan dengan benar, itu juga dapat menjadi salah satu dasar bagi evolusi pesawat ini ke alam para dewa di masa depan. Kakak Long, apakah kamu punya nama? Tang San bertanya pada Fierce Dragon. Kepala besar naga ganas itu bergetar, dan raungan naga yang serak keluar dari mulutnya. Tang San bisa merasakan pikiran naga ganas itu. Sejak kelahirannya, naga ganas telah tumbuh di bawah budidaya klan naga. Pada awalnya, itu dianggap sebagai putra surga yang disukai, dan telah membangkitkan atribut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar bisa menjadi kaisar iblis kristal lainnya. Namun, ketika naga ganas itu terus tumbuh dan menjadi lebih kuat, gagasan penghancuran secara bertahap menyerbu kesadaran, membuat naga ganas itu menjadi gila dari waktu ke waktu, sampai benar-benar gila. Meskipun itu naga ganas memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga naga. Ketika naga ganas mengingat pengalamannya sendiri, Tang San harus menggunakan energi hidupnya lagi untuk menekan pikiran kehancuran untuk naga ganas. Untuk menghindari masalah emosional naga ganas. Kakak Long, mengapa aku tidak memberimu nama? Kamu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan penghancurmu sendiri. Ketika kamu dapat mengendalikannya, kamu akan menjadi lebih kuat, dan atribut penghancurmu akan memungkinkanmu untuk memiliki kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pesawat. Kenapa aku tidak memanggilmu Thanos? Bagaimana menurutmu? Au, naga ganas itu mengeluarkan geraman rendah. Naga ganas tiran lahir. Putaran kedua dari kelompok pria pertempuran kaisar telah berakhir. 18 pemain kuat yang dapat terus berpartisipasi dalam babak ini ditentukan, babak selanjutnya akan menentukan 9 pemenang. Zhuting untuk sementara memutuskan bahwa ronde berikutnya akan menjadi ronde terakhir dari ronde knockout putra. Kesembilan pemenang berhak untuk berpartisipasi dalam pertandingan ulang round robin untuk memastikan keadilan. Jika tidak, bagaimana dengan pemain tambahan? Ini ditakdirkan untuk pentingnya ronde ketiga. Selama ronde ini dilewati, akan ada kemungkinan gagal di game berikutnya dan kemungkinan menggunakan taktik. Kompetisi round robin adalah total poin, dan sistem gugur adalah pertempuran untuk menentukan hasilnya. Oleh karena itu, semua penonton percaya bahwa babak sistem gugur ketiga akan lebih intens daripada 2 babak sebelumnya, dan kemungkinan tidak ada 9 pemain yang akan memasuki pertandingan ulang pada akhirnya. Pada kompetisi putri pada hari keempat, hanya tersisa 8 kontestan, dan termasuk Mei Gongzi yang direkomendasikan untuk masuk semifinal, ada juga 9 kontestan yang fair. Daftar pemain wanita untuk semifinal ditentukan. Hari pertandingan kelima datang, dan seluruh istana leluhur tampak panas. Dalam pertandingan ini, 9 pemain pria terkuat dari level Great Demon King akan ditentukan. Mungkin ada hingga 9 tempat kualifikasi,
tetapi mungkin ada lebih sedikit. Di antara 18 pemain yang tersisa, klan naga memiliki jumlah terbesar, dan ada 4, yang paling populer secara alami adalah Raja Naga Cerah Suanyu. Qiu Zixuan, pedang langit dan bumi juga berhasil memasuki ronde ketiga. Lawannya di ronde kedua mencoba semua yang dia bisa, dan bahkan menggunakan artefak, tetapi di depan pedangnya, dia tidak dapat melawan dan akhirnya kalah. Ada 3 pemain unggulan yang tersingkir, yang semuanya tersingkir oleh pemain unggulan lainnya. Terlihat bahwa kekuatan para pemain unggulan masih cukup kuat. Namun, keberuntungan dari 3 pemain unggulan yang tersingkir benar-benar buruk. Kereta klan pohon emas biru berjalan dengan lancar di jalan-jalan istana leluhur. Jin Miaosen duduk di samping Tang San dan berbisik, "Saudaraku, kamu harus melakukan yang terbaik. Jika kamu bisa memenangkan yang ini hari ini, maka kamu bisa mengikuti pertandingan ulang." "Ya," Tang San mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, Jin Miaosen melanjutkan, "Jika kamu benar-benar tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksanya, keselamatan adalah hal yang paling penting. Namun, klan pohon emas biru kami pandai dalam hal ini, bahkan jika kami kekurangan lengan atau kaki yang patah, itu bisa tumbuh kembali." Sudut mulut Tang San berkedut, "Saudara, apakah kamu melakukannya untukku? Kamu mengutukku kehilangan tangan dan kaki sebelum pertandingan dimulai." Jin Miaosen tersenyum, hihi, dan berkata, "Aku takut kamu akan gugup, jadi aku bisa membantumu menghidupkan suasana." "Kakak, apakah kamu yakin akan memenangkan permainan ini? Sayangnya, jika kamu dapat membeli sedikit lagi seperti patung Sword Saint Demon King, mungkin kamu bisa terus maju." Tang San meliriknya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa terus maju hari ini?" Mata Jin Miaosen berbinar, "Apakah kamu yakin?" Tang San berkata, "Kamu bisa melihatnya sendiri." Jin Miaosen berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, jika kamu memasuki semifinal, aku akan." "Apa kamu?" Tang San meliriknya. Jin Miaosen berkata, "Aku tidak tahu siapa aku, bagaimanapun, aku akan sangat istimewa dan sangat bahagia." "Saudara, kamu telah membuat sejarah dengan memenangkan 2 pertandingan. Jangan dengarkan gosip yang orang-orang di luar katakan, kamu adalah Amethyst Coin Warrior, tak tahu malu dan sebagainya. Menang adalah menang." Tang San terdiam beberapa saat. "Jika kamu tidak memberitahuku, aku bahkan tidak tahu bahwa seseorang memarahiku. Mulai sekarang, bisakah kamu diam?" Aku salah. Kakak? Oke, aku diam. Tunggu dulu. Kak, bisakah kamu memberitahuku bagaimana rencanamu untuk menang hari ini? Apakah kamu punya kartu lain? Tidak memberitahuku dulu. Bukit Istana Leluhur. Auditorium sudah penuh sejak pagi. Sebaliknya, ada jauh lebih sedikit orang di zona perang, dan bahkan penguasa kota yang memiliki ruang duduk tampak agak sepi. Kucing besar itu duduk diam di ruang tunggu, ekspresinya sedikit serius. Ya, dia juga melewati babak sistem gugur kedua, dan dia membayar banyak untuk itu. Armor tingkat artefaknya benar-benar dihapuskan. Setelah seharian istirahat dan menjalani perawatan, cedera yang dideritanya di pertandingan terakhir belum juga sembuh. Dia belum bertemu lawan yang paling dia harapkan, dan dia tidak tahu apakah dia akan bertemu di babak ketiga sistem gugur. Namun, dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, sangat tidak mungkin dia ingin melewati putaran ketiga. "Jika aku belum bertemu pria itu kali ini, aku khawatir aku benar-benar." Sebelum pertempuran Kaisar, dia cukup percaya diri, dia percaya bahwa dengan senjata ilahi, ditambah dengan pengalaman tempur dan darah tingkat pertama, dia selalu bisa terus bergerak maju. Bahkan jika kamu tidak dapat menantang tahta, kamu seharusnya tidak memiliki masalah memasuki semifinal. Namun, ketika sampai pada pertempuran Kaisar, dia menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi. Di 2 ronde pertama, peruntungannya sebenarnya cukup bagus. Tak satu pun dari hasil imbang itu lawan yang sangat kuat, setidaknya dia tidak bertemu pemain unggulan. Saat lawan kedua bermain melawannya, cederanya belum sembuh. Meski begitu, sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya, dan dia membayar harga yang mahal. Setiap kontestan yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar adalah praktisi yang nyata. Pada babak hari ini,
peluang untuk memenangkan pemain unggulan sangat meningkat. Di antara 18 pemain yang tersisa, masih ada 7 pemain unggulan. Adapun dirinya, sangat mungkin bahwa dia adalah pemain terbawah dari 18 pemain. Yang lebih lemah, selain kontestan klan pohon emas biru, mungkin adalah dirinya sendiri. Bisakah misi klan singa emas benar-benar tidak dapat diselesaikan? Keberuntungan, yang paling aku butuhkan sekarang adalah keberuntungan. Kucing besar itu menyentuh cincin penyimpanan di tangannya. Kemarin, dia datang dan memberi dirinya sesuatu. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Semoga seperti yang dia katakan. Hanya saja, di mana dia? Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Tuan Kota Mei? Namun, aku tidak menemukannya di antara para kontestan. Saat ini, orang dalam pikiran kucing besar sudah duduk di ruang tunggu. Minum teh, para tetua klan pohon emas biru tampak sedikit gugup dan duduk di belakangnya. Tanpa patung Sword Saint Great Demon Emperor, bagaimana pertandingan ketiga akan dimainkan? Aura yang kuat muncul di tengah gunung, dan para kaisar telah tiba. Bersiaplah untuk mengambil undian. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar. Tang San meletakkan cangkir teh di tangannya dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Ning Chenen di ruang tunggu sebelah juga keluar. Dia menyeringai pada Tang San dan berkata, Patriark Jin, jika aku bisa menggambarmu hari ini, aku akan sangat beruntung. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kemungkinannya lebih tinggi hari ini. Kamu memiliki peluang bagus untuk memenangkanku. Ning Chenen tertawa, aku menantikannya. Pada saat ini, semua kontestan muncul, dan di langit kelompok cahaya putih jatuh lagi. Dan kali ini, tidak ada yang mengambil tembakan pertama. Tidak ada keraguan bahwa undian ini sangat penting. Kualitas keberuntungan akan langsung menentukan apakah pemain bisa mengikuti rematch selanjutnya. Tidak ada yang ingin menjadi pemain unggulan, bahkan pemain unggulan itu sendiri. Tang San tidak peduli, dia yang pertama menembak, meraih langsung. Awan cahaya putih dengan cepat jatuh ke tangannya. Ning Chenen tidak pergi untuk mendapatkan undian, tetapi memandang Tang San dan bertanya, berapa nomor yang dimenangkan Patriark Jin? Nomor 1. Tang San menunjukkan kepadanya bola cahaya di tangannya, yang juga berarti bahwa dia akan menjadi yang pertama bermain hari ini. Yang pertama, maka keberuntunganmu benar-benar tidak terlalu bagus. Yang pertama tersingkir, sungguh, kata Ning Chenen dengan menyesal, tetapi tiba-tiba melihat senyum di wajah Tang San. Itu belum tentu benar. Tang San menarik undian nomor 1, yang juga berarti bahwa dia akan menjadi yang pertama bermain di pertandingan hari ini. Laga ini juga menjadi kandidat pertama yang masuk semifinal. Pada saat ini, pemain lain juga mulai mengambil undian, meraih nomor di tangan. 18 pemain yang berpartisipasi di babak ketiga segera memiliki undian mereka sendiri, tetapi tidak satupun dari mereka menunjukkannya kepada orang-orang seperti Tang San. Biarkan lawan tidak bisa mempersiapkan terlebih dahulu, ini adalah fondasinya. Kelompok pemain pertama memasuki arena. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan tenang. 8 paku di punggung Tang San ditopang di tanah, mendorong tubuhnya untuk terbang dan jatuh ke lapangan. Dan pada saat ini, tidak jauh dari ruang tunggu tempat dia sebelumnya, sesosok bangkit. Seperti Tang San, Fei Shi memasuki arena. Benih, tanpa menoleh untuk melihat, Tang San tahu bahwa dia adalah pemain unggulan di babak ini. Saat berikutnya, dia juga merasakan siapa lawannya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Ning Chenen juga menantikan untuk melihat siapa yang sangat beruntung, dia diam-diam kesal, nomor undian di tangannya bukan undian kedua, dan dia berpikir bahwa dia tidak beruntung untuk menggambar Tang San. Pada saat ini, para penonton gempar. Kekuatannya jelas, apakah game pertama ini begitu jelas? Saat melihat kedua belah pihak, reaksi pertama penonton adalah seperti ini. Tang San mendarat di arena, dan dia telah kehilangan patung Sword Saint Great Demon Emperor. Secara alami, di mata semua penonton, dia adalah yang terlemah di antara 18 kontestan di babak ketiga, dan dia adalah satu-satunya yang tidak memilikinya. Agak lemah. Bagaimanapun, klan pohon emas biru tidak pandai bertarung, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Dan hampir pada saat yang sama muncul di arena,
yang berlawanan dengan Tang San. Namun, di game sebelumnya, dia dinilai sebagai pemain super kuat, dan dia bahkan menjadi salah satu pemain paling menjanjikan untuk mencapai akhir di jalan menuju promosi Battle of the Emperor di masa depan. Bisa dibilang, setidaknya dilihat dari 2 ronde knockout sebelumnya, yang satu ini pasti jadi favorit. Surat kabar sekarang, ini surat kabar sekarang. Apakah ini harga dari penggunaan patung Kaisar Iblis Pedang Suci? Setelah kerugian singkat, Ning Chenen mengambil beberapa Schadenfreude. Orang yang muncul di depan Tang San benar-benar memiliki ekspresi yang membosankan, tidak berbeda dengan ketika dia menghadapi lawan lain di 2 pertandingan sebelumnya. Adalah Qiu Zixuan, jenius pertama dari garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah, pewaris Kaisar Iblis Pedang Suci, yang memenangkan gelar pedang langit dan bumi hanya dalam 1 pertandingan. Ya, keberuntungan Tang San bisa dikatakan sangat buruk sehingga dia ditarik di babak terakhir, yang pasti merupakan pedang langit dan bumi yang dapat menempati peringkat 5 besar dari 2 pertandingan yang telah berlangsung. Benar-benar unggulan. Wasit juga jatuh dari langit saat ini. Wasit untuk pertandingan ini adalah kenalan lama Tang San, dan Kaisar Surgawi terkuat saat ini. Pada saat ini, Kaisar Tianyang Tianjing terkejut, dan wajahnya juga sedikit aneh. Di antara semua kaisar, dia adalah satu-satunya yang tahu apa kartu truf Tang San, setidaknya dia berpikir begitu. Tapi, bisakah naga ganas itu membantu Tang San memblokir pedang Qiu Zixuan? Raja Iblis Top ini, terutama para pemain benih. Yang mana yang dekat dengan kekuatan kaisar? Yang disebut dekat dengan kaisar, pada kenyataannya, harus memiliki celah dengan kaisar yang sebenarnya. Naga ganas Tang San baru saja membuat kontrak, jadi jelas tidak ada pemahaman diam-diam, dan sulit untuk mengatakan bagaimana kekuatan bertarung naga ganas itu begitu tiba-tiba. Dan kekuatan ledakan mengerikan Qiu Zixuan terlihat oleh semua orang. Pada saat letusan itu, jika naga ganas itu tidak bisa melawan, Tang San pasti akan kalah. Dan bagaimana cara mudah untuk menghentikannya? Namun, Kaisar Tianyang Tianjing masih memiliki harapan untuk Tang San, setidaknya itu tidak sama dengan penonton lain yang percaya bahwa Tang San telah dikalahkan. Tang San membungkuk kepada Kaisar Tianyang Tianjing, dan Qiu Zixuan Pedang Langit dan Bumi di sisi lain, juga memberi hormat pada saat yang sama. Kedua belah pihak sudah siap. Di bawah mata semua orang, Kaisar Tianyang Tianjing tentu saja tidak dapat membantu Tang San. Dia bahkan tidak punya ide itu. Setelah membantu Tang San menaklukkan naga ganas hari itu, dia juga memiliki pemahaman baru tentang kepala klan pohon emas biru. Apa yang ingin dia lihat adalah apakah Tang San bisa membalikkan keadaan melawan orang kuat seperti itu, apakah dia bisa menciptakan keajaiban. Qiu Zixuan menutup matanya, dan niat pedang itu langsung dipadatkan. Pada saat ini, tampaknya telah menghilang. Hanya ada satu pedang antara langit dan bumi. Sword Inten yang perkasa bergegas ke langit, mengembun tetapi tidak bubar, dan momentumnya meningkat seketika. Tidak ada cahaya dan bayangan ilusi, hanya energi pedang yang kuat yang tampaknya membelah dunia. Tatapan Tianyang Tianjing Huang tanpa sadar melihat ke arah Tang San. Seberapa kuat akal ilahinya, hanya dari niat pedang yang dikirim Qiu Zixuan saat ini, dia merasa bahwa Tang San kejam. Long Diao kuat, tetapi kuat secara keseluruhan, tetapi itu bukan kekuatan ledakan instan. Bukan hal yang mudah untuk memobilisasi kekuatan penghancur. Dapat dikatakan bahwa metode bertarung Qiu Zixuan adalah cara terbaik untuk menahan naga ganas itu. Oleh karena itu, dia juga berpikir bahwa Tang San sedikit digantung, dan naga ganas yang baru saja berkontraksi bahkan mungkin jatuh karena dia tidak bisa menahan pedang langit dan bumi. Bagaimanapun, Qiu Zixuan adalah jenius teratas di antara Raja Iblis besar hari ini. Tapi pemandangan yang mengejutkannya terjadi saat ini. Tang San tidak memanggil naga ganas melalui kontrak yang telah dia buat, ya, dia tidak melakukannya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, di balik bayangan pohon klan pohon emas biru yang penuh dengan nafas kehidupan. Energi kehidupan yang tebal melekat di sekujur tubuhnya, dan dalam hal penampilan, itu pasti cukup bagus. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing merasa sangat nyaman ketika dia merasakan energi kehidupan murni yang dia lepaskan. Siap, Tianyang Tianjing tidak bisa tidak bertanya padanya. Ini untuk menjaga naga yang ganas dan langsung mengakui kekalahan.
Tang San menyeringai pada Tianyang Tianjing Huang dan berkata, "Sudah siap, terima kasih, Yang Mulia." Sudut mulut Tianyang Tianjing berkedut. Jika dia ingin mengaku kalah, mengapa dia tidak mengatakannya sekarang? Apakah dia ingin lawannya diretas sampai mati? Namun, bahkan jika dia adalah kaisar terkuat di era kontemporer, dia tidak dapat mengajukan pertanyaan lagi saat ini. Jika tidak, dia akan ditanya tentang keadilan dan keadilan. Dia tidak pernah ingin melihat Tang San mati. Namun, tidak peduli bagaimana perasaanku, anak ini mencari kematian sekarang. Dia berbalik untuk melihat Qiu Zixuan lagi. Qiu Zixuan tampaknya tidak tahu apa yang dilakukan Tang San, masih memejamkan mata, niat pedangnya masih meningkat. Kompetisi, mulai. Tianyang Tianjing mengumumkan dimulainya permainan, dia bahkan sengaja memanjangkan suaranya, menunggu suara Tang San yang mengaku kalah. Tapi Tang San masih tidak mengatakan apa-apa, hanya memusatkan perhatiannya pada lawannya. Anak ini, Kaisar Tianyang Tianjing bahkan sedikit kesal pada saat ini, apakah dia harus mencari kematian. Tapi dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dan dia berubah menjadi cahaya merah keemasan dan naik ke langit, dan penghalang yang memisahkan kedua sisi juga menghilang. Tangan kanannya telah membuat gerakan menggenggam kosong. Di depan pedang langit dan bumi Qiu Zixuan, bahkan jika dia ingin campur tangan dan menghentikan permainan, dia harus bersiap terlebih dahulu, kekuatan pedang langit dan bumi terlalu kuat dan terlalu cepat. Dia takut Tang San akan musnah dalam sekejap. Saat penghalang baru saja menghilang, niat pedang Qiu Zixuan dengan beberapa semburan vertikal dan horizontal pecah, dan pedang panjang hitam di tangannya menebas seperti kilat. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi redup, seolah-olah seluruh langit telah dimusnahkan oleh pedang ini dalam sekejap. Tangan kanan Kaisar Tianyang Tianjing hendak digenggam tanpa sadar, tetapi saat tangan kanannya menjulur, tangan itu mandek di udara. Ada ekspresi heran di matanya. Ketika penghalang menghilang dan Qiu Zixuan bergerak, lawannya Tang San juga bergerak.